Assalamualaikum. Halo, saya Melania. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan senjata. Langsung aja yuk kita bahas. Senjata, khususnya senjata api, berawal dari ditemukannya bubuk mesiu. Sejumlah pakar bersepakat bahwa bubuk mesiu pertama kali ditemukan oleh peradaban Cina pada abad ke-9 Masehi. Namun, ada juga fakta sejarah yang menyebutkan bahwa ahli kimia Muslim yang bernama Khalid bin Yazid sudah mengenal potasium nitrat yang merupakan bahan utama pembuat bubuk mesiu pada abad ke-7 Masehi. Istilah potasium nitrat di dunia Islam selalu mendapatkan sebutan yang berbeda dari abad ke abad, seperti natron, burok, milh al-haid, sabiyamani, dan nama lainnya. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan senyawa ini tidak dianggap berasal dari dunia Islam. Namun, untuk mengkonfirmasi bahwa nama yang berbeda tersebut adalah jenis senyawa yang sama, yaitu dengan melihat rumusnya. Salah satu kelebihan peradaban Islam dari peradaban Cina saat itu ialah peradaban Islam yang menemukan proses pemurnian potasium nitrat, di mana bubuk mesiu buatan Cina pada saat itu belum mencapai proporsi pemurnian yang cukup untuk membuat sebuah ledakan. Proses pemurnian potasium nitrat pertama kali dicetuskan oleh Ibnu Bakhtawi pada awal abad ke-11 Masehi. Dalam kitab yang ditulisnya yang berjudul Al-Muqaddimat yang disusun pada tahun 402 Hijriah atau 1029 Masehi. Ibnu Bakhtawi menjelaskan tentang pembekuan air dengan menggunakan potasium nitrat yang saat itu namanya dikenal dengan Shabyamani. Proses pemurnian potasium nitrat juga tertulis dalam bukunya Hasan al-Rammah, seorang ilmuwan muslim pada abad ke-13 Masehi. Bukunya yang berjudul Al-Furusiyah wa Al-Manasib Al-Harbiyah. Dalam bukunya itu, Al-Rammah menjelaskan proses pemurnian potasium nitrat secara lengkap. Inilah sosok Hasan al-Rammah, seorang sarjana Suriah pada abad ke-13 Masehi yang menulis sebuah buku luar biasa tentang teknologi militer. Hasan memperkenalkan bubuk mesiu lengkap dengan formulasi anak panah berhulu ledak. Ia juga menggambarkan sebuah torpedo yang melesat dengan sebuah sistem roket yang diisi dengan bahan peledak dan memiliki 3 titik api. Selanjutnya adalah roket. Pada abad ke-13 Masehi, Hasan al-Rammah berhasil membuat sebanyak 22 resep mesiu yang diracik khusus digunakan untuk roket. Komposisi bahan untuk meluncurkan sebuah roket ditemukan Hasan al-Rammah yang terdiri dari 75% potasium nitrat, 9,06% sulfur, dan 15,94% karbon. Perhitungan yang dilakukan al-Rammah ini sudah mampu mendekati komposisi ideal, yakni 75% potasium nitrat, 10% sulfur, dan 15% karbon. Selanjutnya ada torpedo. Torpedo ini didesain khusus dari Hasan al-Rammah. Torpedo adalah proyektil berpenggerak sendiri yang ditembakkan di atas atau di bawah permukaan laut, kemudian meluncur di bawah permukaan laut dan dirancang untuk meledak pada jarak tertentu dengan sebuah target. Al-Rammah juga tercatat sebagai seorang insinyur muslim pertama yang mencetuskan dan menjelaskan tentang torpedo pada tahun 1270 Masehi. Dalam bukunya ini, ia menggambarkan torpedo sebagai sebuah benda berbentuk telur yang bergerak sendiri lalu meledak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana sih perkembangan senjata. Namun, kali ini saya tidak akan membahas perkembangan senjata secara detail. Perkembangan senjata yang pertama ada cluster bomb. Yang saya tunjukkan di kursor itu merupakan cluster bomb. Cluster bomb pertama kali digunakan oleh negara Swedia pada 1840-an yang berupa granat yang diledakkan dalam mortar. Lalu dilanjutkan oleh Inggris digunakan untuk berperang dalam Perang Dunia Pertama bersama dengan Amerika. Titik penggunaan cluster bom terbesar pertama yaitu pada saat Perang Dunia Kedua saat Jerman menjatuhkan bom jenis SD-2 Butterfly yang berisi 1000 bombles di pelabuhan Grimsby, Inggris.
Selanjutnya ialah senjata Henry Rifle. Rifle pertama kali diciptakan oleh Tyler Henry pada tahun 1860. Senapan ini banyak dipakai oleh perang sipil Amerika, memiliki panjang sekitar 44,75 inch dan berbobot 9,25 pounds. Sekurang-kurangnya sebanyak 160.000 senapan jenis ini diproduksi pada era ini. Selanjutnya ada railgun. Konsep railgun pertama kali diperkenalkan oleh penemu Prancis yaitu André Louis Octave Faucon-Philippe yang menciptakan model kerja kecil pada tahun 1917 dengan bantuan Société Anonyme d'Accumulateurs Tudor. Faucon-Philippe mengajukan paten AS pada 1 April 1919, lalu dikeluarkan pada Juli 1922 sebagai paten nomor 1.421.435 sebagai peralatan listrik untuk menggerakkan proyektil. Selanjutnya ada sistem senjata sunyi Dread atau Dread Silent Weapon System yang memiliki kemampuan menembakkan 120.000 peluru per menit. Senjata ini bukan dari bubuk mesiu, artinya senjata ini tidak akan mengeluarkan suara maupun panas. Untuk debut senjata ini masih belum diketahui. Jadi, kemungkinan senjata ini diperuntukkan untuk masa depan. Selanjutnya ada bom atom The Gadget. Bom atom pertama kali diledakkan bukanlah bom atom yang seperti teman-teman ketahui yaitu di Hiroshima maupun Nagasaki, melainkan bom atom dengan kode nama The Gadget yang merupakan uji coba yang dilakukan oleh Amerika di Alamogordo, New Mexico pada tanggal 16 Juli 1945. Lalu selanjutnya ada ICBM yang dikembangkan oleh Amerika sebagai respon untuk peluncuran satelit percobaan Uni Soviet. Atlas ICBM ini merupakan ICBM pertama yang dibuat Amerika pada Januari 1951 yang memiliki radius 9.400 mil. Lalu ada Airborne Laser Test Bed yang dikembangkan oleh Boeing, Lockheed Martin, dan Northrop Grumman yang diuji coba pada Februari 2010 dan berhasil menghancurkan 3 buah rudal balistik. Selanjutnya ada Laser Weapon System yang berbasis udara dan berbasis darat. Laser Weapon System ini dikembangkan oleh Raytheon yang diuji selama 3 kali lalu berhasil memusnahkan 16 mortar pada tahun 2006, 5 UAV pada tahun 2009, dan 4 UAV pada tahun 2010. Laser Weapon System berbasis udara menawarkan fleksibilitas dan presisi untuk pertahanan diri terhadap pesawat terbang dan rudal serta senjata di darat. Lalu ada Laser Weapon System untuk kendaraan taktis Amerika Serikat dan Korps Marinir Amerika Serikat. Selanjutnya ada Aurora Excalibur. Senjata ini merupakan pesawat tak berawak yang beroperasi dengan lepas landas dan mendarat secara vertikal. Pesawat ini dapat mencapai kecepatan 460 mph dan dapat membawa misil untuk ditembakkan. Pesawat ini bisa melakukan semua hal itu melalui remote control Excalibur yang berhasil diuji pada Juni 2009. Selanjutnya ada peluncur granat XM25. Ini mampu menembakkan 25 granat pada jarak apapun. Jarak dapat diatur dan diprogram pengguna. Senjata ini menggabungkan kemampuan menembak dan komputer. Menurut rumor, XM25 ini telah digunakan di Afghanistan pada sekitar tahun 2012 atau 2013. Terakhir, ada sebuah kutipan dari Sri Abdul Ghani Abdullah, yaitu dunia tidak akan pernah berubah kecuali dengan sejarah. Wassalamualaikum. Oh iya, jangan lupa di-subscribe dan tonton semua video yang ada di channel ini. Thank you for watching.